Untuk anak yang baru lahir sampai usia 2 tahun, itu merupakan fase kritis dalam kehidupannya yang kita sebut sebagai 1000 hari pertama. Anak bukanlah miniatur manusia dewasa, akan tetapi anak mengalami tumbuh dan kembang. Dan untuk tumbuhnya, anak memerlukan makanan dengan istilah gizi yang seimbang, ya, gizi baik dan seimbang. Pada 6 bulan pertama kehidupan, tentunya kebutuhan anak cukup dipenuhi dengan ASI. Oleh sebab itu, ASI eksklusif merupakan komponen makanan utama bayi usia 6 bulan yang perlu dipenuhi dan tidak perlu diberikan makanan atau minuman lainnya. Tentunya untuk kelangsungan hidup seorang bayi untuk tumbuh menjadi seorang anak setelah usia 6 bulan memerlukan makanan pendamping ASI yang kita sebut juga sebagai MPASI. Nah, jenis makanan apa yang akan diberikan pada mereka anak-anak usia 6 bulan sampai dengan usia 1 tahun, yaitu biasanya pada makanan pendamping ASI diperlukan atau diperkenalkan dahulu bentuk makanan yang lembut. Contohnya adalah biskuit yang dilembutkan dengan pemberian air putih yang matang ataupun susu. Dan kemudian dengan bertambahnya usia, kemudian diberikan makanan yang kepadatannya mulai meningkat atau kita sebut makanan lembik atau yang kita kenal sebagai nasi tim. Targetnya apa? Targetnya adalah pada usia 1 tahun diharapkan bayi ini akan mempunyai pola makanan yang baik dengan gizi seimbang, yaitu 3 pola makanan utama: makan pagi atau sarapan, makan siang, makan sore, 2 kali snack antara kedua makanan utama antara pagi dan siang, siang dan sore, dan susu sebanyak 2 kali 200. Tentunya ASI tetap dilanjutkan sampai usia anak menjelang 2 tahun. Kiat orang tua yang dianjurkan agar bayinya bisa tumbuh kembang dengan sempurna, yang pertama adalah tentunya orang tua itu harus sehat. Baik ibu yang selalu merawat bayinya maupun ayah. Mengapa demikian? Karena secara tidak disadari pola pengasuhan ibu yang tidak sehat, contohnya bila seorang ibu menderita penyakit gangguan saluran cerna yang kita kenal sebagai sakit MAH atau nama populer ilmiah populernya adalah dispepsia, maka secara tidak disadari ibu akan memberikan pola pengasuhan orang sakit MAH, sehingga tentunya bayi ini akan tumbuh dengan risiko yang sama. Bagaimana kiat agar hal ini tidak terjadi? Tentunya ibu harus berobat kalau memang ada gangguan, keluhan, nyeri ulu hati, atau sering rasa tidak nyaman di daerah perut, lekas kenyang, nyeri perut yang tidak bisa dijelaskan, segera ke dokter. Dan selanjutnya, bila ibu ini sehat, maka berikanlah makanan bayi dengan pola makan yang gizi seimbang. Dan bagaimana caranya memberikannya adalah sebaiknya makanan yang diberikan kepada bayi sebaiknya adalah alamiah atau alami. Contohnya adalah 6 bulan pertama kita berikan ASI tanpa dicampur dengan makanan lain ataupun minuman lain. Yang kedua, pada saat memberikan makanan pendamping ASI yang dimulai dari usia 6 bulan, mohon ibu memberikan makanan yang alami, memasak makanan tidak terlalu lama, tidak sering dihangatkan. Sejalan dengan anak ini bertumbuh, maka variasi makanan akan bertambah. Tentunya pemilihan lauk sebagai makanan pendamping menu utama juga harus diperhatikan. Pilihlah makanan yang alami, entah itu berasal dari protein hewani, entah itu dari protein nabati, dan tentu saja pemberian ini harus memenuhi
pola gizi seimbang, yaitu pada pemberian makanan utama yang tadi saya telah sampaikan terdiri dari makan pagi atau sarapan, makan siang dan makan sore, harus memenuhi komposisi karbohidrat 50%, lemak 30%, protein 20%, vitamin dan mineral. Dan tentunya jumlahnya disesuaikan dengan usia dan berat badan bayi. Ya, jadi pemberian kandungan vitamin dan mineral bisa diterjemahkan dalam pemberian sayur maupun buah-buahan. Bagaimana cara memasak sayur? Jangan sampai terlalu matang, bahkan berubah warnanya dari warna aslinya. Sayur hijau tidak lagi menjadi hijau, bahkan menjadi coklat atau hitam, itu tidak baik. Dan yang penting adalah ketika anak ini berusia di atas 1 tahun, berikanlah makanan alami yang tadi, yaitu makanan yang tidak mengandung pengawet, ya. Karena pengawet ini sudah dilakukan penelitian dapat menyebabkan kanker di kemudian hari, dan hal ini tentunya kita tidak ingin terjadi pada anak-anak kita, ya. Selain itu juga bila akan membuat goreng, ya, karena usianya sudah di atas 1 tahun, pakailah minyak yang sekali pakai, jangan pakai minyak yang berkali-kali pakai.